Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan mata kuliah pengantar manajemen. Selamat menyaksikan! Pengelolaan SDM adalah cara perusahaan mengatur dan mengembangkan karyawan agar pekerjaan berjalan baik dan tujuan perusahaan tercapai. Yang pertama yaitu perencanaan SDM atau rekrutmen. Perusahaan menentukan kebutuhan karyawan dan membuka lowongan kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai. Yang kedua adalah seleksi. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan terbaik dari banyaknya pelamar. Biasanya melalui beberapa tahap seperti cek berkas atau CV, tes tertulis, dan tes wawancara. Tujuannya supaya perusahaan mendapatkan karyawan yang benar-benar sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah orientasi dan sosialisasi. Orientasi dan sosialisasi adalah proses pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan. Pada tahap ini, karyawan diperkenalkan dengan aturan perusahaan, tugas pekerjaan, rekan kerja, serta lingkungan kerja agar lebih mudah beradaptasi dan memahami sistem kerja di perusahaan. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan supaya bisa bekerja lebih efektif dan profesional. Contohnya seperti perusahaan gudang garam TBK mengadakan training komputer agar karyawan administrasi lebih cepat dalam mengelola data. Jadi, kesimpulannya, pengelolaan sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan karena membantu mendapatkan karyawan yang tepat, memiliki keterampilan yang baik, serta mampu berkembang sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri TBK Agus Dwi Handaya mengatakan Persero menerapkan 4 strategi kunci dalam meningkatkan dan menjaga kompetensi sumber daya manusia. Model pengembangan SDM yang dilakukan Bank Mandiri juga disesuaikan dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0. Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri TBK Agus Dwi Handaya mengatakan dalam beberapa periode terakhir banyak talent dari perusahaan yang mengisi posisi strategis di berbagai BUMN. Hal ini menurutnya tidak terlepas dari pengembangan SDM dan budaya perusahaan. Menurutnya Bank Mandiri tidak pernah berhenti bertransformasi baik bisnis, infrastruktur, dan SDM yang mendorong SDM Bank Mandiri atau Mandirian terbuka pada perubahan dan dapat mengadopsi perubahan. Selain itu, SDM Bank Mandiri juga memiliki daya resiliensi yang tinggi sehingga tidak terlena pada zona nyaman sehingga terus berkembang. Untuk membangun talent di bidang digital, ada beberapa langkah yang dilakukan perusahaan seperti menyusun IT and Digital Roadmap Capability. Jadi memang untuk membangun talent-talent di bidang digital, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami menetapkan atau menyusun yang namanya IT and Digital Roadmap Capability. Kami menyusun roadmap untuk pengembangan IT dan digital capability yang dikelompokkan dalam 4 stream. Jadi, pengelolaan sumber daya manusia bukan hanya soal mempekerjakan orang, tetapi soal bagaimana perusahaan menghargai potensi manusia, mengasahnya, dan berjalan bersama untuk mencapai kesuksesan. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan dengan maksimal.